terkait jenis-jenis kesulitan yang dialami peserta didik dalam memahami pembelajaran serta cara efektif untuk mengatasinya. Menurut saya itu perlu. Kenapa? Karena sangat mengganggu yang lain. terus gurunya ngomong, nanti saya telepon ayah kamu ya gini-gini. Mohon maaf, kalau menurut saya itu sebuah apa ya? Ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman pendidik muda, kembali lagi bersama kami 3 kawan serangkai. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama berdiskusi untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu jiwa pelajar dan teknologi pendidikan. Baik teman-teman semua, di sini kami akan berusaha untuk membahas terkait topik tentang jenis-jenis kesulitan yang dialami peserta didik dalam memahami pembelajaran serta cara efektif untuk mengatasinya. Bersama kami bertiga, saya Hairul Anam selaku moderator pada kesempatan kali ini, dan teman saya sebelah kanan, yang tengah Widi Triana, salam hormat. sebelah kanannya lagi, dan saya Ahmad Bobi Shiban. insya Allah beliau berdua akan saya tanya terkait masalah-masalah pendidikan nih teman-teman sekalian. Baik ya, untuk pembahasan pertama di sini kita sama-sama akan berdiskusi terkait masalah-masalah apa saja yang dialami oleh peserta didik selama pembelajaran, mungkin terkait tentang anak yang berkebutuhan khusus, speech delay, dan masalah-masalah dalam pembelajaran lainnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah itu. Baik teman-teman, saya mau bertanya nih ya terkait masalah yang saya alami ketika saya mengajar di suatu instansi pendidikan. Di sini ada salah satu siswa yang mengalami masalah emosional. Di situ siswa tersebut suka teriak-teriak atau bercanda terus nih teman-teman. Nah terus ketika saya mengajar, anak itu suka bercanda, suka teriak, tapi ketika saya bilang seperti ini, kamu, kalau kamu bercanda nanti bapak telepon ayah kamu. Nah lalu saya bilang seperti itu, anaknya terdiam. Itu yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman sekalian, apa ya masalah yang dialami oleh siswa tersebut? Mungkin ada yang bisa tanya? Silakan menjawab. Jadi anaknya itu ketika disebutkan nama bapaknya, Iya, jadi pas di dalam pembelajaran suka teriak-teriak, bercanda, kirain, kamu misalnya Ardi, kamu kalau bercanda terus bapak telepon ayah kamu nih, langsung diem. Oke. Itu mungkin ada masalah apa di dalam Ini berarti kalau di rumahnya itu dia yang paling disegani di rumahnya mungkin ayahnya ya. Entah itu karena mungkin aja ya, ini analisis kita gambaran kita sendiri, belum tentu itu benar di rumah dia. Iya. Mungkin aja di rumah dia itu dia juga begitu ya, berisik juga. Terus ketika yang ngomelin mungkin seringnya bapaknya mungkin. jadi dia benar-benar
paham gitu kalau bapak aku yang marah, aku bakal gawat. Tapi masalahnya gini, Ted. Kemarin itu pas pekan kemarin lah ya, kita mengadakan lomba apa namanya berenang, ibaratkan berenang bersama. Nah, di situ anak yang cenderung suka teriak-teriak, bercanda gitu, didampingi oleh kedua orang tuanya, silent langsung, nggak ada bercanda gitu, Ted. Oke. Itu Berarti bener. itu ada apa ya, Ted? Ya berarti kan dalam keluarganya itu ada sosok ya, ada sosok yang ditakuti oleh si anak ini. Seperti tadi yang disebutkan tadi, si anak ini takut dengan si ayah. Kenapa? Mungkin ketika si anak ini melakukan kesalahan atau apa, mungkin si ayah ini menegurnya atau menegurnya secara kasar atau apa gitu ya, kita tidak tahu ya. Cuma kan yang menjadi permasalahannya ini, tapi kalau di TPK dalam belajarnya dia itu gimana dalam belajarnya? Dalam belajarnya ya itu, kalau kita nggak sedikit keras menaikkan suara kita, dia bercanda terus gitu, teriak-teriak, suka ngobrol-ngobrol sama teman-temannya seperti gitu kan. Jadi aktif, anaknya super aktif. Aktif, Nah, iya. gitu. Tapi masalah apa ya? Pemahaman si anak ini bagaimana? Apakah dia kan ada nih, ada anak yang super aktif, sana sini main sana sini, nakal ibaratnya secara kasarnya nakal. Tapi dia nyerap ilmunya tuh gampang banget itu loh. Si guru ngejelasin ini, udah bla 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 bla, cret, anak ini paham langsung. Nah, si anak ini bagaimana kondisinya nih? Kalau di segi kognitif atau pengetahuannya ya, Ted, anak ini memang sedikit bisa memahami lah daripada anak-anak yang lain. Tapi itu kekurangannya di segi keaktifannya itu, Ted. Terlalu Suka aktif. Bercanda, iya, bercanda, teriak-teriaknya yang di batas wajar gitu. Ya, ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi sebagai guru profesional, amin. Alhamdulillah. sombong amat, 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 Amin ya Rabb. Ya, jadi bagaimanapun itu, kalau suasana di kelas itu tergantung pada gurunya, bukan ancaman ya. Apa ya, kayak ibaratnya Nakut-nakutin. nakut-nakutin, lebih ke nakut-nakutin sih. Mereka cuma sadarnya itu hanya sebentar. Pas saya mau teleponin ayah kamu nih, udah diam. 5 menit kemudian dia balik lagi, Nah, sana kesini lagi, Gitu, Tat. gitu. kan untuk kita selama pembelajaran nih ya, Ya, kita nggak selamanya fokus kepada satu anak. Betul. Karena kan di suatu kelas banyak anaknya nih, Tet. Betul, Nah, di betul. situ bagaimana nih ya, cara yang lebih efektif gitu untuk benar-benar anak itu lebih fokus kepada apa yang kita kita ajarkan. sebagai guru yang Nah. mengajarkan. Mungkin mau nambahkan? Solusinya atau cara mengatasinya. Untuk solusi ya, biasanya tuh anak-anak lari-larian atau bercanda, dia lebih ke bercanda mengganggu temen apa enggak? Nah, mengganggu teman. Mengganggu teman ya. Makanya kalau di kelas ya yang saya alami, lebih cenderung anak-anak laki-laki yang banyak bercanda, yang perempuan itu lebih fokus gitu kepada Ya, kita yang lain. banyak kan. Itu Oke. banyak. Kalau pengalaman pribadi ya, biasanya anak-anak itu di luar berisik, bercanda, di rumahnya dia diem. Mungkin di rumahnya dia nggak ada sarana untuk menampilkan kegiatan dia. Iya. Dia di rumah dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa keluar rumah, atau bahkan orang tuanya membatasi dia. Itu yang membuat dia diem. Melampiaskan. Betul sekali. Kadang-kadang begitu. Nah, mungkin ada sisi positif juga dalam psikologi. Dia emang dalam hal itu dia bercanda, cuma positifnya adalah dia bisa menyalurkan kegiatan dia gitu. Nah, ini sekarang caranya gimana? Caranya guru supaya menyusun pembelajaran yang membuat
dia bisa menyalurkan kegiatan dia itu. Contohnya kayak buat games tentang pembelajaran yang seru gitu, bisa gak? Pasti dia akan paling excited ya, karena dia suka dengan hal yang baru, dengan permainan, dengan gerakan gitu. Iya. Itu sih. Kalau misalnya kita cuma ngajarin pasif aja gitu, Nah, iya, mungkin emang dia akan lebih gitu ya. lebih aktif aja gitu. Nah, Beda yang lain gitu sih menurut Ana. itu emang harus ada gebrakan baru gitu, Ted. Jangan monoton gitu untuk mengajar. Pasti harus ada inovasi-inovasi dalam pembelajaran gitu ya. Oke. Juga dan saya menambahkan Ada juga tambahan, Ustaz? mungkin secara belajarnya itu ya, kayak kondisi belajarnya kan biasanya kalau belajar Iqra ya, maksudnya apalah baca Quran itu kan maju satu-satu kan, gitu kan, apa enggak? Kalau ini sih saya itu dalam pelajaran biasa kayak agama Islam gitu. Jadi guru di depan terus baris gitu ya? Jadi Anaknya? anaknya biasa di tempat duduk masing-masing. Iya, maksudnya dalam artian masing-masingnya itu ya berderet, berbaris bagaimana? Enggak, jadi sejajar kayak kita sebagai kayak guru, belakang depan kita siswa gitu. Ah, iya. Nah, mungkin untuk keefektifannya ya, sana saya sebagai trainer tilawati. Masya Allah. Amin. Nah, dalam kemarin saya pernah ikut TOT ya, Training of Teacher, asik. Masya Allah. Jadi untuk menertibkan anak ini dalam pembelajaran Al-Quran khususnya ya, karena kan sebuah metode terjadi, sebuah apapun terjadi itu karena ada keresahan dari sebuah hal tersebut gitu kan. Kayak apa, misalkan kadang kalau ngaji anak-anak pada lari-larian ke sana kemari, itu kan jadi permasalahan. Nah, dalam metode tilawati ini yang diterapkan, metode tilawati yang Al-Qur'an itu kayak Ummi itu biasanya mereka menggunakan sistem belajarnya itu guru di depan, jadi anaknya tuh letter U. Letter U, misalkan guru di sini, muridnya di sini pinggir. Nah, ini muridnya di sini. Jadi semuanya anak-anak kekontrol. Guru tinggal mantau dari sini gitu kan. Misalkan si ini, misalkan yang di sini nih bercanda, yang di pojok di belakang bercanda. Kita tinggal tegur. Hei Alif, jangan bercanda. Ya, kelihatan, dalam artian kelihatan gitu ya. Atau enggak kita cukup anak-anak tuh dengan kita tatap aja, tatapan bombastis ya, tatapan sinis. Tatapan sinis. Mereka diam. Oke. Nggak perlu kita berengkanan kayak suara gitu, enggak. Sebenarnya gitu ya. Kalau kita paham anak-anak itu cukup dipandangin aja langsung ya. Baik. Itu aja. Berarti kita sebagai guru emang pentingkah untuk menyikapi kita sebagai guru terlihat seperti apa ya? Orang yang betul. menyeramkan atau orang Betul. yang lebih tegas gitu kan? Bukan terlihat, lebih ke penempatan posisi aja sih. Kalau posisi anak harus lagi serius, ya kita harus keseriusan kita harus dikeluarkan juga dong. Iya. Masa kita anak-anak serius kita malah hahaha. Wah, itu mah bukan Kan enggak kan? stand up. Kan stand up tuh kan. Nah, gitu ya. Jadi menurut saya coba dah diterapkan di TPK antum, pakai letter U, guru di depan, muridnya di pinggir berapa? Misalkan ada 15 anak nih, di kiri 5, di kanan 5, di depan di sini depan gurunya 5. Coba dipraktikkan. Kan otomatis yang si anak yang aktif ini kan bisa bermainnya cuma sama si pinggirnya doang, nggak kesana kesini gitu kan. Kalau enggak dia ditempatkan sama yang dia belum kenal. Gimana pandangan Ustaz? Kalau anak-anak malah kalau didempetin malah gampang ngobrol sih. Ya gak sih? Biasanya gitu. Kalau anak SMP mungkin bisa dalam hal itu. Cuma nah itu apalagi kalau misalnya di kelas itu jumlahnya 30. Kan nggak mungkin tuh kita letter U. Iya, jadi iya. Nah, makanya kalau anak-anak SD sih lebih ke kita membangun karakter aja sih sebagai guru. Kita jangan dipandang kita seperti
teman lah. Iya. Jangan sampai Harus kalau kita- ada ininya lah ya, Tet. betul sekali. Karena kalau kita udah dianggap teman aja, wah itu kurang ajar bukan Beda main itu. sekali emang. Tanya. Mungkin kita sekali-kali kita pokoknya apapun itu kesalahan mereka langsung ditegur aja. Itu yang membuat mereka segan. Itu kunci paling utama adalah menegur setiap kesalahan mereka, tapi bukan dengan teriak-teriak, tapi kamu jangan gitu. Ini misalnya dia makannya diri, kamu kalau makan duduk. Terus kalau misalnya lempar-lempar sepatu gitu, nggak boleh lempar sepatu, kan sepatu buat dipakai bukan Emang dilempar. alhamdulillah itu Tet, di sekolah kita emang sudah menjalani pendidikan karakter seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau ada yang terlihat teman-teman yang makan diri atau minum diri langsung tegur, terus bagus. langsung bilang ke gurunya, langsung disuruh nulis juz Nah, amal seperti bagus. itu. Nah, ada sedikit menarik yang tadi Ustadz Bobi tanyakan. Nah, di sini kan saya masuk ke dalam suatu sekolah itu ada siswa-siswi itu yang memang satu atap lah ibaratkan sama saya di suatu yayasan lah ibaratkan. Oke. Di situ di dalam rumah kan memang aktif gitu ya sama kita. Dia suka bilang abang lah ibarat kata kita. Nah, di situ di sekolah pun dia suka ngomong abang. Nah, teman-temannya juga ngikut-ngikut tuh, Tet. Itu bagaimana caranya untuk biar anak-anak tersebut tidak mengikuti pembicaraan siswa yang itu, Tet. Oke. Jadi sebenarnya sih bukan ke anak yang lain, tapi ke anak yang ngomong abangnya. Nah, iya. Kasih pengertian ke mereka bahwa jangan ditegur, jangan diomelin, tapi kita ajak diskusi. Kamu kalau ngomong kayak gini nanti yang lain ikut. Nanti kalau abang begini, nanti abang yang repot. Kasih pengertian mereka supaya mereka paham gitu. Misalnya kalau kita nggak ngebolehin aja, takutnya mereka ngira itu privasi kita, jadi kayak ngeledekin kita malah jadi gitu. Emang saya juga pengalaman di situ ketika ada murid saya yang emang satu atap ya di suatu yayasan di sekolah itu manggilnya bang. Nah, kedengeran tuh ya oleh teman-teman guru. Kamu kenapa ngomong itu abang? Kalau kamu di suatu sekolah, di sekolah itu wajib memanggilnya Bapak. Pak. Kalau laki-laki, tapi kalau wanita pasti bilang ibu, walaupun dalam konteks itu belum berumah tangga. Nah, di situ Intinya sih selalu komunikasi sih. Kalau iya, kalau masalah itu nggak akan selesai tanpa komunikasi. iya betul. Dan Tapi bahkan- emang nilai komunikasi itu yang penting ya. Betul sekali. Oke. Tadi terima kasih ya Ustadz ya terkait pertanyaan saya terkait yang tadi pertanyaan anak-anak yang mengalami masalah emosional yang di sekolah. Nah, di sini di suatu bidang pendidikan atau di suatu sekolah ya, pasti beberapa persennya itu ada anak yang memang dalam keadaan kondisi berkebutuhan khusus atau spesial. Kalau kata martabak mah telurnya 2 itu. Di situ banyak ragamnya. Pertama emang ada ya kalau di sekolah saya yang emang speech delay ada bener. Dia tuh nggak mau ngomong. Ini ngomongnya cuma kalau kita bantu ngomong baru kamu mau makan apa? Ya, agak gitu doang Tet ngomongnya. Di situ ada. Nah, di situ satu. Yang kedua, anak yang berkebutuhan khusus itu unik nih. Di situ dia bisa baca. Ibaratkan hobinya itu hobi baca. Namun di masalahnya itu dia susah juga untuk menulisnya itu keterbatasannya untuk menulis. Di situ gimana caranya untuk mengatasi siswa tersebut? Mungkin dari Ustadz Widi atau Ustadz Bobi yang dulu. Mungkin ABK itu ya, kalau menurut siapa tuh Habib Ja'far tuh
anak berkemampuan khusus ya, bukan berkebutuhan khusus. Kayak kalau berkebutuhan khususnya kayak gitu loh. Jadi diganti anak berkemampuan khusus gitu ya. Nah, untuk mengajar anak-anak kayak gini tuh, kayak misalkan yang speech delay, autis gitu, harus lulusan S3 tuh. Sabar sangat sekali. harus sabar sekali tuh. Kalau apalagi kita mengajarkan ke anak-anak yang speech delay. Dia mau mengungkapkan sesuatu itu gitu, kayak orang Iya. yang gagu gitu ya, mohon maaf gagu gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu nih mau yang dimaksud si anak ini bagaimana. Nah, disitulah kita harus bisa sabar memahami si anak ini bagaimana gitu kan. Nah, secara perlahan kita memberikan materi-materi kita, misalkan menulis ya, secara perlahan menulis, ngomong, belajar ngomong juga perlu diterapkan. Misalkan I, untuk penyebutan A harus mulutnya harus membuka, I harus nyengir, U harus monyong, terutama huruf-huruf vokal gitulah harus dilatih lah intinya untuk si anak sing speech delay ini. Tapi untuk pemahamannya di si anak speech delay ini gimana pemahamannya? Kalau pemahamannya memang sedikit apa ya, belum bisa setara lah ibaratkan dari teman-teman lain. Nah, artian di atas lah, Di bawah. masih di bawah. Oke. Berarti ya emang harus kesabaran si guru ini. Nggak bisa kita memaksa si anak ini harus sesuai kehendak kita, nggak bisa. Kadang kesalahan guru itu menurut saya Menyamaratakan. memaksakan kehendak kita kepada siswa itu. Dalam artian siswa ini mempunyai kemampuan khusus gitu loh. Nah, jadi di sini bagaimanapun si guru ini harus mempunyai apa ya, sebuah kesadaran lah untuk menangani dari masing-masing siswa ini gitu. Si A menanganinya begini, si B begini, si C begini. Nah, apalagi yang tadi anak yang berkemampuan khusus tadi, nggak bisa dong kita menghendakin. Misalkan si anak ini buntung dua-duanya ya. Suruh nulis pakai tangan, ya kan nggak bisa. Pakai tangan. Iya. Kan saya pakai tangan, kan nggak bisa lah ya. Kan nggak bisa gini, misalkan nggak bisa. Oke. Itu ya. Jadi gitu tuh harus dari gurunya itu ya. Apalagi saya pernah melihat di sebuah channel ya, yang dimana itu dalam perkumpulan rumah apa ya bahasanya tuh, rumah autis bahasanya tuh. Orang-orang ini di situ tuh orang-orang yang berkemampuan khusus gitu ya. Yang dimana di situ ada anak yang emosinya naik turun, dalam artian naik tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba biasa saja gitu. Nah, disitulah peran guru tuh ibarat sangat penting, harus memahami dari si karakter anak-anak ini gitu loh, gitu kan. Ya mungkin nanti gurunya harus bisa belajar lagi mengembangkan untuk membaca si anak ini bagaimana sih gitu enaknya gitu loh. Mungkin itu aja. Oke. Baik. Mungkin Mas Bobby mau Mas nambahkan? Bobi ditambahkan. Kalau menurut Ane dalam hal ini sebenarnya kita nggak bisa nyalahin guru juga ya, karena guru itu kan ngerjain administrasi juga, terus juga semua anak dia ajarin, dan kalaupun dia menghususkan waktu, emang honornya ada tambahannya gitu kan. Itu juga butuh tenaga juga, waktu juga. Nah, jadi di sini salahnya sebenarnya sih dari kepala sekolahnya. Nah, kenapa kepala sekolahnya? Karena kadang-kadang kepala sekolah itu terima apa aja gitu siswa untuk menambah-nambah dana bos atau apa ya. Dengerin kepala sekolah. Dengerin kepala sekolah. Atau juga misalnya dalam hal pendaftaran itu nggak ada asesmen dulu gitu. Ini kita nggak tahu itu sekali mempentingkan. ini mereka langsung nerima aja tanpa kita tahu keahlian mereka apa. Kalaupun misalnya kita nerima, harusnya guru itu ada yang punya kebutuhan ada yang punya keahlian dalam mengawasi atau menghadapi anak tersebut gitu. Yang penting bisa melihat gitu kemampuan nih, gurunya bisa, oke, kita terima gitu. Tapi kalau bener-bener terima gitu aja gitu, langsung terima daftar, pas dari kelas malah
yang disalahin juga jelek, sekolahnya juga gitu. Oke. Kemudian gurunya disalahin, kepala sekolah atau sekolahnya jadi jelek, orang tua juga pusing, itu sama-sama pusing jadinya gitu. Hei, kepala sekolah, dengerin kamu. Maka dari itu sebenarnya bijaksana sih jadi pimpinan, atau orang tua juga sebenarnya harus sadar diri juga sih sebenarnya. Tuh. Karena Emang. orang tua jangan mentang-mentang nih anak di sekolah di mana aja deh, yang penting gratis atau murah, kan beda gitu kemampuan mereka. Mungkin bisa aja mereka disekolahkan, ini anak saya kayak gini nih, berarti harus sekolah yang khusus gitu. Iya, emang Atau dipaketin aja, kan bisa gitu ya. Itu sih teman-teman. Kalau sudah terlanjur masuk seperti itu, pertanyaan saya, perlukah di setiap kelas itu ada guru tambahan gitu kan? Jadi di satu kelas itu mempunyai 2 guru gitu, yang satu fokus kepada yang sama-sama gitu ya, kepada seluruh siswa, yang satu lagi mendampingi gitu. Ada apa? Siswa yang berkebutuhan khusus dibantu atau gitu. Penting gitu. Menurut saya itu perlu. Kenapa? Karena sangat mengganggu yang lain. Karena saya pengalaman saya dari yang dimana ngajar dalam satu kelas, apalagi kelas 2 SD ya, dalam kelas 2 SD ini ada yang dimana ini satu anak yang berkemampuan khusus, yang dimana anak ini kerjanya di kelas tuh muter-muter kelas, muter-muter kelas, pokoknya itu muter-muter, jalan sana jalan sini, kadang tidur di depan meja guru di situ. Wah, lumayan luar biasa. Nah, saya berpikir berarti kalau orang yang seperti itu harus ada yang mendampinginya. Dalam artian mendampinginya itu bisa mengarahkan si anak ini nih. Kan guru juga nggak bisa untuk mengawasi si anak ini terus menerus dong, karena banyak mengajarkannya ke banyak siswa, bukan kepada dia doang gitu kan. Nah, berarti harus ada nih Ustadz nih, dalam artian pembimbingnya ini. Nah, karena akan mengganggu ke siswa yang lain gitu aja mungkin. Nah, Siap. Bobby, Itu sih terobosan baru ya, itu aneh pribadi sih belum melihat ya ada sekolah yang ada 2 guru dalam satu pelajaran atau satu kelas gitu. Karena memang dibutuhkan juga sih, karena butuh kerjasama tim gitu ya. Tapi walaupun itu mungkin kosnya akan besar ya, karena honornya pun akan nambah, kemudian juga segala fasilitas mungkin akan bertambah. Tapi itu salah satu terobosan yang bagus juga. Memang sih yang pernah saya dengar dari teman-teman lain, ada yang guru seperti itu ya, satu kelas 2 guru. Memang di dalam situ jenis sekolahnya itu emang terpadu gitu kan. Kayak SD, SDIT, SMP, SMPT. Seperti itu. Berarti sekolah-sekolah udah ada ya? Ada yang Udah ada. Bagus sih. tempat aneh kan? Dulu di tempat saya yang kelas 2A-nya ada nih, ada anak yang mohon maaf autis. Di sini ada helpernya. Ya tetap kalau mau pakai helper juga. Salah aja ya. Kadang helpernya ini kurang lah, menurut saya kurang aktif dalam membimbing si anak ini gitu. Nah, yang di kelas B ini nggak ada helpernya. Wah, luar biasa itu anak-anak. Kadang anak lagi diem tiba-tiba dipukul. Nah, gitu kan. Aduh, apa itu ya? udah mengganggu. Mohon maaf, kayak mengganggu gitu kan. Itu. Jadi perlulah helper gitu kan. Siswa yang dalam konteks anak itu bacanya bisa. Nah, di situ dia cenderung memang suka baca. Tapi permasalahannya itu di ketika nulis gitu. Nulis itu harus memang butuh pendampingan gitu. Kalau ulangan itu pasti nih. Kalau ulangan, anak itu harus di samping kita. Jadi kita baca, dia baca, dia mau dia mau menjawab gitu, tapi tidak bisa untuk Menuliskan Iya. gitu ya. Itu gimana itu? Ini berarti kemampuan nulis itu kurang dilatih. Nah, Tapi emang dalam konteks itu siswanya memang berkebutuhan gitu kan. Nah,
Dia baca lancar banget. Baca lancar. Terus emang malah ibaratkan dikata hobi itu hobi gitu. Suka baca gitu kan. Baca aja penting- tapi iya. dalam pengetahuan dia Nah, dalam pengetahuan ya seperti misalkan saya kan mengajarkan bahasa Arab yang kosakata gitu. iya. Kita kita baca atau kita pelajari, dia ikuti, bisa. Misalnya Ananda Faiz coba bacakan kosakata bahasa Arab bareng-bareng di sekolah, dia bisa. Oke, Namun oke. kesulitannya di situ memang tidak bisa untuk menulis seperti anak-anak yang lain gitu. Tapi kalau dia itu anak pendiam nggak? Enggak. Nah, di situ bukan pendiam ya. Dia tuh suka emang ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Oh, Misalnya, aku lihat ini. wow, Bisa keren. kayak menjelaskan terkait apa yang sudah dia lihat sama orang tuanya gitu. Misalkan orang tuanya ngajak dia ke kereta. Aku suka kereta loh. Kemarin aku lihat kereta ini. Gitu. Kereta itu seperti itu. Jadi kalau dalam hal pelajaran-pelajaran gerak-gerakan gitu olahraga misalnya, Nah, di situ mungkin kelemahannya di situ, iya kan. oke, berarti dia lebih cenderung kepada kognitif. Jadi dalam hal psikomotorik dia kurang, tapi kognitifnya berarti itu imajinasi dia lebih tinggi. Ya, kemungkinan besar dia walaupun sebenarnya salah juga kalau nggak kita imbangi dengan psikomotorik ya, karena kan anak akan aneh gitu ketika mereka nggak bisa melakukan apa yang orang biasa lakukan gitu. Misalnya naik sepeda dia bisa nggak? Kurang tahu deh kalau naik sepeda. Kayak naik sepeda atau bermain bola atau kayak menulis aja itu kan penting banget. Heeh. Itu kan hal psikomotorik ya. Walaupun sebenarnya bagus juga kognitifnya dia tinggi, tapi kalau jomplang banget kayak jadi terlihat aneh gitu. Iya, tapi yang saya lihat emang dari orang tuanya udah mendukung sekali emang dari belajar kayak ngerjain PR apa gitu didukung gitu sama orang tuanya. Namun emang orang tuanya juga sadar kayaknya Tat. Di situ kekurangannya memang di psikomotoriknya, iya seperti itu kan. Mungkin ya berarti sih itu mungkin apa ya, penyakit juga aneh, kurang tahu kalau gitu ya. Psikomotorik kan bisa dilatih ketika mereka balita ya, ya gak sih? Mereka balita ketika mereka masih kecil diajak jalan atau naik sepeda atau berlari-lari gitu. Atau mungkin ketika dia masih kecil kurang diajak untuk bergerak mungkin ya. Jadi lebih suka terus membaca. Kebanyakan gitu sih. Dominannya mereka diajarinnya untuk membaca walaupun itu bagus. Cuma nanti nggak seimbang juga, nggak bagus juga gitu. Gimana Ustadz Widi, ada yang ditambahkan? Bingung juga tuh kalau itu ya Bob ya. Iya, itu belum tahu kali gue tahu. Iya, soalnya baru denger juga nih. Iya. Soalnya nggak pernah pengalaman juga sih kalau masalah. Jadi intinya yang orang-orang yang seperti itu dia mempunyai kemampuan khususnya di bidang kognitif ya, kayak membaca, mungkin menghafal. Dia cepet nggak menghafal? Ya, alhamdulillah kalau menghafal mengikuti juga. Berarti dia cenderung di kognitif itu. Ya, kalau menulis sebenarnya kayaknya untuk dilatih pelan-pelan bisa nggak kira-kira? Pelan-pelan. Kalau Jadi sudah, dari satu orang huruf tuanya juga. per hari satu huruf. Iya, udah diajarin sama aja. Jadi kalau di ini nggak bisa gitu. Di kayak solusi untuk kayak tarik garis atau titik-titik gitu, nggak ini, Nggak bisa. nggak bisa. Iya, nggak bisa gitu. Kan misalnya abjad A sampai Z gitu kan ada titik. Ya, yang Itu nggak- pemancingnya nggak- dengan nggak- titik-titik. Di antara dia nggak bisa atau nggak minat gitu. Kalau ibaratkan nggak minat mah mungkin enggak ya Tat ya. Pasti dia juga mau mencoba gitu. Tapi memang pas udah ini di luar garis gitu, nggak sesuai lah ibaratnya. Ini kasus baru. Spesialnya berarti anaknya spesial. Berarti tinggal orang tuanya aja nih ngimbanginnya kemana nih. Jangan sampai
kekurangannya itu ditutupi, jangan. Tapi kelebihannya inilah yang perlu ditingkatkan. Misalkan si anak ini pintar baca, kita arahkan untuk jadi penulis. Bukan, penulis di laptop misalkan kayak gitu. Mungkin bisa ya kalau di laptop itu. Kalau itu belum tahu kita. Kalau di laptop Ya bukan, dalam artian kayak jadi pembicara. mungkin bisa jadi Jadi storytelling. kayak Ferry Irwandi gitu. Atau jadi Mario Teguh gitu kan. Itu kan sebagai orang-orang yang pandai berbicara gitu kan. Nah, jadi di sini tuh bagaimana orang tua menyikapinya nih jadi si anak ini. Kan udah tahu nih si anak ini bahwa kayak menulis mohon maaf belum bisa lah gitu ya. Nah, jadi seorang tuanya harus bisa nih mengarahkan si anak ini nih. Kemana nih arahnya kira-kira si anaknya kira-kira mengarahnya ke jadi pembicara atau pembicara. Intinya kayaknya kalau bicara lancar kan? Mm-mm. Nah, itu. Bicara lancar, ingatan juga luar biasa, fix Mario Teguh. fix jadi bisa jadi seorang motivator, bisa jadi itu arahnya gitu. Tinggal orang tuanya aja mengarahkan ke sana gitu ya. Itu aja. Oke, baik, berarti di setiap anak yang berkebutuhan khusus itu atau di situ pasti mereka punya salah satu kemampuan Betul, itu ya betul. di bidang yang lain gitu ya. Ah. Oke. Baik teman-teman semua, dalam diskusi kita pada kesempatan hari ini kita dapat banyak pelajaran terkait bagaimana kita menghadapi atau menyikapi siswa-siswi yang spesial atau memiliki masalah dalam pembelajaran. Di situ memang kita sebagai guru harus benar-benar memiliki sifat atau sikap yang harus inovatif, kreatif dan aktif dalam segi pembelajaran kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam diskusi atau bincang-bincang terkait masalah siswa-siswi yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Kita Oke, kata-kata dulu dong, kata-kata. Masing-masing kata-kata. Kalau kata-kata dari saya, kadang siswa tidak membutuhkan solusi instan, hanya butuh didengarkan. Oke, silakan. Anak itu spesial, itu kan. Jadi anak itu unik. Jadi kalau si anak ini tidak menyesuaikan yang kita sesuaikan, berarti gurunya ini harus yang bisa menyesuaikan kepada si anak ini. Itu ya. Oke. Oke, anak adalah seperti objek gitu. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Kita lah yang harus berpikir. Kita adalah fasilitator. Kita semua orang tua, pendidik, kepala sekolah, kita semua yang harus memikirkan. Mereka adalah objek kita. Bagaimana kita akan membentuk mereka, itu adalah kemampuan kita, bukan mereka. Oke. Gimana? Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Baik, sampai jumpa di podcast Pendidik Muda. Semangat untuk para pendidik.